Kelas 2, tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Dian. Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu. Nah, agar pembelajaran kita hari ini bisa lancar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Hidup rukun di rumah, hidup rukun di sekolah, dan hidup rukun di tempat bermain. Hari ini, di video ini, kita akan belajar tentang hidup rukun di masyarakat. Yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai sila Pancasila di masyarakat. Yang kedua, kalimat penolakan dan persetujuan. Yang ketiga, operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, kita akan belajar tentang membuat karya seni kolase. Dan yang kelima, kita belajar gerak melompat dan meloncat. Nah, coba kalian lihat di slide ini. Hidup rukun di masyarakat. Apa saja ya contoh hidup di masyarakat itu? Yang pertama, saling menghargai orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong. Yang ketiga, ikut kerja bakti atau gotong royong. Yang keempat, ikut bermusyawarah. Dan yang kelima, ikut ronda malam atau siskamping. Itu gambar-gambar contohnya ya. Selanjutnya, kita masuk pada nilai-nilai penerapan Pancasila di masyarakat. Sila pertama dilambangkan dengan bintang. Sila pertama berhubungan dengan sikap kita kepada Tuhan. Contohnya yaitu yang pertama, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Yang kedua, menghormati orang lain atau tetangga yang sedang beribadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besar keamanan tetangga kita yang berbeda agama tadi loh ya. Yang kedua yaitu dilambangkan dengan rantai emas. Sila kedua berhubungan dengan sikap kita sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama. Contohnya yaitu yang pertama, menyapa tetangga saat bertemu. Yang kedua, memberi bantuan kepada tetangga yang membutuhkan atau saling tolong-menolong. Yang ketiga, menjenguk tetangga sakit. Yang keempat, bersikap yang sopan. Dan kelima, yang ketiga yaitu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, sila ketiga ini berhubungan dengan rasa persatuan atau nasionalisme. Adapun contohnya yang pertama, tidak bertengkar dengan tetangga. Yang kedua, mau mengikuti kegiatan kerja bakti bersama. Yang keempat, ada lambang banteng, kepala banteng. Adapun sikap yang sesuai dengan sila keempat yaitu yang pertama, ikut bermusyawarah atau pemilihan RT, bisa kepala desa, dan lain-lain ya. Contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, penerapan sila kelima yang dilambangkan dengan padi dan kapas berhubungan dengan sikap adil pada orang lain. Adapun contohnya yang pertama, menghargai hasil karya seseorang. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, bersikap adil. Dan keempat, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, ini tugas kalian di rumah ya, jangan lupa dikerjakan. Kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, coba kalian lihat di situ ada bacaan yang ada gambar tentang kerja bakti. Kita baca bersama-sama ya. Pak Ranto dan Pak Kiran
Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga, sehingga ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak ikut bergabung. Suatu hari, Pak Ranto mengajaknya bekerja bakti. Pak, ayo kita ikut membersihkan jalan, ajak Pak Ranto. Maaf, saya sedang ada keperluan, jawab Pak Kiran. Selalu saja ada alasan sehingga Pak Kiran tidak ikut kerja bakti. Sikap Pak Kirannya seperti itu tidak disukai oleh tetangganya. Nah, dari cerita tersebut, coba kalian lihat kalimat yang Ustazah lingkari. Ada kalimat, Pak, ayo kita membersihkan jalan. Ada yang masih ingat? Itu termasuk kalimat apa kemarin? Ya, pintar, kalimat ajakan. Dan di bawahnya ada satu lagi kalimat, maaf, saya tidak bisa karena ada keperluan. Itu kira-kira termasuk kalimat apa ya? Jawabannya, kalimat penolakan. Nah, apa toh yang dimaksud kalimat penolakan itu? Itu kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Dalam mengucapkan kalimat penolakan, sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain, seperti dengan menambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali, dan yang lainnya. Nah, kita lihat contoh kalimat penolakan. Nah, seperti di bacaan tadi ya. Coba. Maaf, saya sedang ada keperluan. Itu contohnya. Contoh yang lain yaitu, maaf Ino, saya tidak bisa datang ke rumahmu karena sakit. Lebih baik dikasih alasannya juga. Seperti itu. Lanjut. Kalau ada kalimat penolakan, tentu juga ada kalimat persetujuan. Apa toh kalimat persetujuan? Nah, kalimat persetujuan adalah kalimat untuk menyetujui ajakan orang lain. Adapun contohnya, kalimat ajakannya dulu ya. Ayo, nanti sore kita bermain layang-layang teman-teman. Nah, kalimat penolakannya, maaf Rudi, saya tidak bisa karena harus menjaga adik. Itu kalimat penolakannya. Sedangkan kalimat persetujuannya begini, iya, nanti sore aku ke rumahmu. Nah, seperti itu. Jadi ada kalimat ajakan, penolakan, dan persetujuan. Tugas kalian di rumah, menuliskan kalimat penolakan dan kalimat persetujuan dari kalimat ajakan yang ada di situ ya. Ayo, nanti kita belajar kelompok di rumahku. Seperti itu ya. Pinter. Selanjutnya Ustazah punya cerita tentang operasi hitung campuran. Nah, setelah selesai kerja bakti, semua warga berkumpul untuk memakan kue. Ada 2 macam kue yang disediakan. Yang pertama, jumlah kue bolu 353 kue. Yang kedua, jumlah kue brownies 136 kue. Jumlah kue yang telah dimakan 247 kue. Berapa jumlah kue yang tersisa? Kira-kira bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, coba lihat yang Ustazah ceritakan. Yang pertama, ditulis kalimat matematikanya dulu. 353 ditambah 136 dikurangi 247. Karena tadi dimakan, sehingga dikurangi ya. Cara mengerjakannya, dimulai dari penjumlahannya karena yang paling kiri. Jadi menghitungnya dari yang paling kiri. Kalau yang paling kiri penjumlahan, ya penjumlahannya ditambahkan dulu, baru dikurangi. Begitupun kalau yang awalnya pengurangan, baru yang kedua penjumlahan, berarti yang diawalkan pengurangannya dari yang kiri dulu. Paham? Nah, caranya yaitu menjumlahkan 353 dengan 136 terlebih dahulu, baru dikurangi 247. Nah, itu ratusan lurus dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuannya lurus dengan satuan. Kemarin
di subtema sebelumnya sudah dijelaskan toh. Nah, sekarang kita tinggal mengulanginya lagi. 3 tambah 6, 9 ya. 5 tambah 3, 8. 3 ditambah 1, 4. Hasil yang Ustazah ingkari tadi ditulis di atasnya. Baru hasilnya dikurangi 247. 9 dikurangi 7, 2. 8 dikurangi 4. 4 kurangi 2 ketemu 2, sehingga jawabannya 242. Ada yang masih bingung? Semoga kan semua paham ya. Selanjutnya, nah, jika ditulis hasilnya kan seperti itu. 353 ditambah 136 kurangi 247 adalah 242. Dikasih tanda kurung itu tadi berarti mengerjakannya yang di depan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya 353 ditambah 136 dikurangi 247 sama dengan 242. Pinter. Nah, ini tugas kalian di rumah. Jangan lupa ya, dikerjakan dari yang paling kiri. Mau itu penjumlahan dulu, berarti yang dikurung dulu penjumlahannya. Kalau yang pengurangannya, berarti yang dikurung dulu pengurangannya. Tip pinter. Yuk. Membuat kolase dari bahan alam. Nah, adapun ciri-ciri karya hias dari bahan alam dibuat dari bahan yang alami seperti biji-bijian, daun kering, kerang, dan lain-lain. Nah, salah satunya yaitu menggunakan teknik kolase. Teknik kolase itu apa toh? Teknik membuat hiasan dengan cara menempelkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menyediakan atau siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, membuat pola gambar atau sketsa. Yang ketiga, menempelkan bahan alam yang dipilih pada sketsa. Yang keempat, jemur atau diamkan sampai mengering. Adapun contohnya yaitu, nah, yang pertama itu kolase dari daun. Ya, yang kedua ada gambar burung, kupu-kupu. Nah, itu termasuk kolase dari biji-bijian. Selanjutnya ada lagi contoh kolase dari kerang. Nah, tugas kalian di rumah yaitu membuat karya hias kolase tapi dari bahan biji-bijian. Nah, kemarin kita belajar tentang gerak dasar lokomotor, yaitu gerak berpindah tempat. Yang kita pelajari hari ini yaitu gerak dasar melompat dan meloncat. Adapun melompat itu adalah gerakan mengangkat tubuh dengan tumpuan satu kaki. Ingat, melompat tumpuannya satu kaki. Adapun gerakan awalnya yaitu badan berdiri tegak, kedua tangan di samping, kemudian melompat menolakkan salah satu kaki, itu melompat. Yang kedua yaitu meloncat. Gerakan meloncat adalah gerakan mengangkat tubuh dengan tumpuan dua kaki. Melompat satu kaki, meloncat dua kaki ya. Adapun gerakan awalnya yaitu badan berdiri tegak, kedua tangan di samping, kedua kaki merapat, kemudian lakukan loncatan dengan dua kaki sebagai tumpuan. Adapun contohnya yaitu gerak melompat ke depan, kemudian gerak melompat ke samping, dan yang ketiga gerak melompat sambil memutar badan. Nah, selanjutnya ada contoh dari gerak meloncat, yaitu gerak meloncat di tempat, dan yang kedua gerak meloncat ke depan. Nah, itu tugas kalian di rumah, jangan lupa dicatat ya.
meter. Demikian video dari Ustazah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tugas akan Ustazah kirim lewat WA ya. Kita baca Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Ikuti protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.